seorang tempat sholat, tempat wudunya, tempat mandinya perempuan itu tidak sama, tidak boleh disamakan dengan laki-laki. Jadi laki-laki punya laki-laki, perempuan punya perempuan. Tapi para ulama mengatakan larangan itu, hadis yang kemarin kita sebutkan, hadis 9 itu hadis larangan makruh saja, tidak sampai haram. Kenapa bisa demikian? Nah, di hadis 10 ini kita lihat. Hadis yang ke-10. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa yang keduanya itu? Allah semoga meridhai untuk keduanya. Siapa keduanya itu? Anak dan bapak. Siapa namanya? Abdullah dan Abbas, karena keduanya sahabat. Berkata dia, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya Nabi pernah mandi dengan air sisa mandi Maimunah. Maimunah istrinya Nabi. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini Nabi memakai bekas sisa air istri beliau. Berarti menunjukkan tidak apa-apa. Tapi ada juga yang berpendapat begini ya, kalau bukan mahram atau bukan istri sendiri, itu yang disebut makruh tadi. Ada seorang perempuan berwudu di ember, maksudnya ambil air di ember, ada sisanya. Lalu datang laki-laki, yang mana laki-laki ini dengan perempuan tadi tidak semahram atau bukan pasangan suami istri. Itu yang makruh. Itu yang makruh. Tapi kalau bekas mahram sendiri, seperti bekas saudarinya yang perempuan atau anaknya yang perempuan, ini kan semahram. Atau yang pasangan suami istri, bekas istrinya ini tidaklah makruh. Tapi yang tegas mengatakan pokoknya bekas perempuan makruh katanya. Namun lebih condong adalah kalau bekas perempuan atau bekas laki-laki yang tidak semahram, ini yang makruh. Tapi kalau semahram tidak makruh, atau dari pasangan suami istri, itu tidak makruh. Hadis yang ke-11. Wali ashabis sunani, dan menurut riwayat para penyusun kitab sunan. Nah, nanti kita lihat ya. Igtasala ba'du azwaji an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a yaghtasilu minha faqalat inni
kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnibu. Bukan tanwin ya, pakai dhammah saja. Itu tulisannya tanwin ganti. Tidak mungkin fi'il ada tanwinnya. Wa sahhahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mandi di dalam satu tempat air. Ini bekas air mandi junub. Lantas Nabi datang akan mandi dengan air itu. Maka istri beliau berkata, sesungguhnya aku sedang junub. Nabi menjawab, sesungguhnya air itu tidak junub. Hadis sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Nah, dalam sunan yang lain dari sahabat-sahabat yang lain, jadi bukan riwayat Ibnu Abbas saja, tapi dari sebagian sahabat ada yang bercerita pernah salah satu istri Nabi, tidak disebutkan siapa istri Nabi ini. Istri Nabi itu sedang mandi junub atau telah selesai mandi junub. Mandi junubnya tadi di satu tempat wadah air. Selesai mandi masih ada sisa air tadi. Lalu Nabi datang ingin memakai air tersebut. Ingin memakai air tersebut. Kemudian istri beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku tadi habis mandi junub pakai air itu." Kata Nabi, yang junub engkau, bahasa kitanya. Airnya mah enggak junub. Air itu mengangkat janabah. Adapun air yang sisa ini masih baik, berarti dia bukan mustakmal. Artinya kalau ada orang mandi bekas sisa air mandi junub nih ya, asalkan air itu bagus, maka tidak menjadi mustakmal. Ada orang mandi di dalam bak, baik 2 kula atau kurang dari 2 kula. Umpama suaminya mandi junub di situ. Ketika suaminya mandi junub, cara mandi junubnya benar. Tidak ada air yang bekas mengangkat junub tadi masuk ke dalam bak tadi. Semuanya bagus. Airnya masih ada sisa. Nah, air ini yang sisa ini mau kurang 2 kula atau lebih dari 2 kula, air tersebut masih dikatakan air mutlak, suci mensucikan. Lalu istrinya datang untuk memakai air tersebut, walaupun kurang 2 kula, asalkan tidak mustakmal. Apakah boleh istrinya memakai air tersebut? Jawabannya boleh. Itu yang kata Nabi, innal ma'a la yujnibu. Sesungguhnya air itu tidak bisa junub. Ya, artinya selama air itu bagus, maka boleh dipakai untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Fahimtum? Wallahu a'lam. Cukup dulu ya, nanti sambung lagi. Waktunya sempit. Alhamdulillah rabbil alamin.